Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika membaca dan merenungkan ayat-ayat kitab suci yang dibacakan hari ini, saya teringat ada cerita tentang seorang pastor yang pada suatu hari Minggu dia dipuji umatnya karena khotbahnya yang bagus sekali. Semua umat senang, bergembira, bahkan ada yang nyaris tepuk tangan karena saking bagusnya. Tentu bagi pastor itu hal ini biasa saja, karena dia tahu ekaristi atau homili bukanlah entertainment atau panggung pertunjukan. Karena itu dia berencana minggu berikutnya dia membawakan khotbah yang persis sama. Saat perarakan masuk, dia melihat muka umat berseri-seri. Ketika membawakan khotbah yang sama, reaksi umat tidak seheboh minggu sebelumnya. Karena mereka berpikir, kok pastor ini membawakan khotbah yang sama. Minggu berikutnya lagi, dia membawakan khotbah yang persis sama. Kata demi kata, dengan ekspresi yang sama. Umat bukannya tersenyum gembira, tetapi gusar. Setelah misa, beberapa orang langsung ke sakristi dan memarahi pastor itu. Mengapa pastor membawakan khotbah yang sama? Pastor itu menjawab dengan tenang, saya membawakan khotbah yang sama karena apa yang saya katakan dalam khotbah itu tidak satu pun yang kamu laksanakan. Khotbah bukan lawak untuk sekedar hiburan, tetapi sabda Tuhan yang harus dilaksanakan dalam hidup. Mereka semua mundur tidak teratur. Saudara-saudari yang terkasih, minggu ini adalah minggu sabda Allah. Perikop kitab suci yang dibacakan mengarahkan kita untuk memahami makna mendengar sabda. Kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita di dalam kitab suci. Yakobus dalam suratnya menulis, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22. Mendengar sabda menjadi faktor penting untuk bersatu dengan Tuhan. Dengan mendengar sabda setiap kita menjadi satu kesatuan untuk mengimani Yesus. Dengan mendengar Yesus, maka semua mata akan selalu mengarah kepadanya. Mengarahkan mata kepada Tuhan Yesus dan mencintainya selama-lamanya. Dalam bacaan pertama, Nehemia menggambarkan tentang peribadatan yang dilakukan bangsa Israel setelah tiba di Yerusalem. Sebagaimana diketahui bahwa Nehemia dan Ezra bertugas untuk menata seluruh kehidupan bangsa Israel ketika tiba di Yerusalem. Mereka harus menata kehidupan beriman dan membangun bait Allah yang nantinya mempersatukan semua orang yang beribadah kepada Yahweh. Dikisahkan pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke hadapan umat pria dan wanita yang masih sanggup mendengar dan mengerti. Selama setengah hari Imam Ezra membacakannya di depan gerbang air dan banyak orang yang mendengar dan mengerti. Ia berdiri di tempat yang tinggi, semua orang memandang kepada Ezra dan mendengar pembacaannya. Ia juga memuji Tuhan dan semua orang yang hadir sambil mengangkat tangan menyahut, amin, amin. Semua orang pun berlutut dan menyembah Tuhan. Bacaan-bacaan yang didengar juga dijelaskan dan semua orang mendengar
dan memahaminya dengan baik. Ini adalah sebuah peribadatan yang dilakukan umat dari bangsa terpilih. Setelah mendengar sabda, nama Tuhan dipuji, ada penyembahan, ada pertobatan, dan tentu juga ada perubahan sikap untuk menjadi lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan dan sesama. Hal yang paling penting di sini adalah kemampuan untuk mau mendengar Tuhan melalui sabdanya dan perasaan terharu ketika mendengarkan bacaan suci. Para pemimpin umat seperti Nehemia, Imam Esra, dan orang Lewi yang mengajar jemaat berkata kepada semua umat yang hadir, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Saudara-saudari terkasih, ada orang masuk ke gereja seperti melayat orang mati atau membawa beban berat. Bahkan saking beratnya, mereka tidak berani mengangkat muka dan memandang sakramen Maha Kudus ketika imam berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu." Tidak ada antusiasme, tidak ada sukacita. Saudara, janganlah kita seperti itu. Sukacita menjadi sempurna ketika kita saling berbagi. Ketika merayakan Ekaristi, setelah mendengar sabda, ada perjamuan bersama. Setelah perjamuan, setiap orang yang hadir diutus untuk membawa Tuhan dan segala kebajikannya kepada sesama di dalam perbuatan-perbuatan kasih kita. Bagian atau bacaan pertama ini sangat inspiratif. Di dalam ibadat ini, sabda Tuhan mendapat perhatian istimewa. Sabda Tuhan harus diwartakan, tetapi dalam pewartaannya itu perlu dijelaskan dengan baik supaya sabda itu dimengerti. Sabda yang dimengerti itu juga dapat dicerna dan ditanggapi umat. Setelah itu baru diutus untuk berbagi sabda. Saudara-saudari terkasih, Esra adalah pralambang Kristus yang akan menyempurnakan hukum. Kristus akan berbicara secara langsung dan semua mata mengarah hanya kepadanya. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengkonkretkan perutusan dalam bacaan pertama sebagai kesempatan untuk berbagi buah-buah sabda Tuhan yang telah didengar. Ia menggunakan gambaran tubuh menurut jalan pikiran zamannya untuk menekankan pentingnya solidaritas semua umat. Tentang hal ini Paulus berkata, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya." Bagi Paulus, tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Meskipun anggota-anggotanya banyak, tetapi tetap membentuk satu tubuh. Kristus juga demikian menurut Paulus. Semua orang dari berbagai suku dan bangsa yang berbeda, orang Yahudi, Yunani, budak, dan orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh dan juga diberi minum dari satu roh. Aspek persekutuan sebagai umat Allah mendapat penekanan istimewa. Wujud konkret dari pewartaan Paulus dalam bacaan kedua ini adalah setiap orang yang dibaptis mengembangkan talenta yang diterima dari Tuhan untuk membangun jemaat sebagai tubuh Kristus. Di dalam bacaan Injil, Lukas memulai dengan sebuah katekese historis tentang Yesus dengan tujuan supaya kita percaya kepada Yesus. Dan sesudah Yesus dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, Yesus kembali ke Galilea. Ia mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ia laksana cahaya besar bagi bangsa yang dilingkupi kegelapan.
ia juga kembali ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Pada hari Sabat, ia mengikuti peribadatan di dalam sinagoga. Pada saat itu, ia membaca kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita baca itu dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18-19. Mendengar ini, semua mata tertuju kepada Yesus. Lebih lagi ketika ia mengatakan, pada hari ini genaplah nas yang tadi kamu dengar. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menunjukkan dirinya dalam khotbah perdananya di kampung halaman dengan mengungkapkan visi dan misinya sebagai sang pembebas atau penebus. Sesuai dengan programnya, Yesus membebaskan orang dari sakit penyakitnya, dari kurang paham atau ketidaktahuan hidup beragama, dari ketakutan, dosa, bahkan kematian. Yesus tahu bahwa Anda dan saya membutuhkan pembebasan, dan ia datang untuk membebaskan kita dari musuh-musuh kita dengan kuasa Roh Kudus dari Allah. Musuh kita itu adalah kuasa iblis dalam diri kita yang selalu membuat kita cenderung untuk berbuat dosa. Pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita membiarkan Yesus untuk datang dan membebaskan kita dari musuh-musuh itu? Ataukah kita tetap bersekutu dengan musuh jiwa kita itu? Kalau kita terbuka pada Yesus, kita akan mengalami kebebasan sebagai anak-anak Allah. Kita belajar dari Maria Magdalena, Paulus, Agustinus, dan Fransiskus dari Assisi, Charles de Foucault. Mereka ini terlambat mencintai Tuhan, tetapi Tuhan tidak terlambat mencintai mereka. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan mencintai Allah. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan juga mengingatkan kita untuk mendengar sabda dan melakukannya. Sabda Tuhan yang kita dengar memiliki pengaruh tertentu. Ketika mendengar sabda, kita dapat mengalami Allah hidup di dalam kita. Kita menyelami dan berusaha mengenal Allah melalui kitab suci. Sabda Tuhan dapat mempersatukan setiap pribadi sebagai orang yang percaya. Orang boleh berbeda, tetapi sabda Tuhan tetap satu dan sama. Dari situ, setiap pribadi yang berbeda juga dapat menjadi satu persekutuan atau satu gereja. Hari ini adalah hari ke-6 Pekan Doa Sedunia untuk persatuan semua orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Kristus mempersatukan kita. Dengan mendengar sabda Tuhan, kita dapat menjadi rasul atau pewarta sabda. Kita ingat Santo Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Apakah Anda dan saya dapat menjadi satu gereja, satu iman kepada Kristus? Semoga. Amin.